Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fernanda dengan NIM 220209502108. Baik, di sini saya akan merepresentasikan sebuah mata kuliah yaitu matematika diskrit. Yang dimana di sini saya membuat proses penarikan kesimpulan dari materi minggu lalu. Apa itu penarikan kesimpulan? Baik, di sini definisi. Penarikan kesimpulan adalah proses logis untuk menentukan apakah suatu hipotesis dapat diterima atau ditolak berdasarkan bukti yang ada. Hipotesis, pertanyaan atau dugaan sementara yang diajukan untuk diuji kebenarannya melalui pengumpulan dan analisis data. Kesimpulan, hasil akhir yang diperoleh dari proses analisis logika dan evaluasi bukti yang menyatakan apakah hipotesis tersebut didukung atau tidak. Nah, salah satu contoh yang saya buat pada hari ini yaitu di mana hipotesis jika A mencetak lebih dari 5 gol dalam pertandingan, maka mereka akan memenangkan pertandingan tersebut. Bukti dalam suatu pertandingan, tim A berhasil mencetak 6 gol dan pada akhirnya memenangkan pertandingan. Jadi kesimpulannya berdasarkan bukti yang ada, hipotesis tersebut diterima dan dianggap benar dalam konteks ini. Hubungan implikasi. Definisi, implikasi adalah pernyataan yang bersyarat menghubungkan dua proposisi P dan Q dengan menyatakan jika P maka Q. Ini berarti bahwa kebenaran P mengimplikasikan kebenaran Q. Yang kedua adalah simbol. Implikasi dilambangkan dengan simbol P dengan simbol P implikasi Q dibaca P mengimplikasikan Q atau jika P maka Q yang disebut sebagai attention atau hipotesis dan Q sebagai konsumen atau kesimpulan. Ketiga yaitu nilai kebenaran. Dalam implikasi, P implikasi bernilai salah hanya jika P benar dan Q salah. Dalam semua kasus lainnya, P benar dan Q benar, P salah dan Q benar, P salah dan Q salah. Implikasi bernilai benar. Contoh, jika hujan turun maka lapangan futsal basah. Dalam hal ini P adalah hujan turun dan Q adalah lapangan futsal yang basah. Implikasi hanya salah satu jika hujan turun tetapi lapangan futsal tidak basah. Oke. Selanjutnya, yang dimana yaitu inverse, converse, dan kontraposisi. Inverse, negasi implikasi Q. Jika tidak P maka tidak Q. Inverse adalah negasi dari attention atau consequence. Dengan kata lain, kita mengubah kedua proposisi menjadi kebalikannya. Converse, Q implikasi P. Jika Q maka P. Converse adalah kebalikan dari implikasi awal. Kita menukar posisi attention dan consequence. Kontraposisi. Negasi Q implikasi P. Jika tidak Q maka tidak P. Kontraposisi adalah inverse dari converse. Ini berarti kita membalik dan menegasikan attention dan consequence. Selanjutnya, tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Tautologi selalu benar dan tidak peduli nilai kebenarannya, proposisi yang membentuknya. Salah satu contohnya yaitu jika P disjungsi negasi P
atau P atau bukan P. Pernyataan ini selalu benar karena P pasti benar atau salah. Kontradiksi selalu salah. Tidak peduli nilai kebenaran proposisi yang membuktikannya. Salah satu contohnya yaitu P konjungsi negasi P. P dan bukan P. Pernyataan ini selalu salah karena P tidak mungkin benar dan selalu salah secara bersamaan. Kontingensi, nilai kebenarannya biasa benar atau salah, tergantung pada nilai kebenaran proposisi yang membentuknya. Tidak seperti tautologi atau kontradiksi. Kontingensi memiliki nilai kebenaran yang disituasional. Adapun hukum logika proposisi, yang dimana terdapat hukum identitas, hukum dominan, dan hukum negasi. Di sini terdapat keterangannya, yaitu V atau bukan V adalah false, salah. Keterangan yang dimaksud yaitu disjungsi. Keterangan disjungsi atau F adalah false atau salah. Keterangan konjungsi adalah dan T adalah true, maka hasilnya benar. Hukum dominan, terdapat keterangannya yang dimana disjungsi adalah atau T adalah true atau benar. Yang ketiga yaitu hukum negasi. Keterangan disjungsi atau negasi tidak yang disimbolkan dengan T adalah true atau benar. Oke, selanjutnya yaitu aturan penarikan kesimpulan. Argumen valid. Argumen dikatakan valid jika premis yang diberikan benar, maka kesimpulan yang ditarik juga harus benar. Dengan kata lain, tidak mungkin kesimpulan salah jika semua premisnya salah. Adapun contoh yang dimana premis 1, jika tim A mencetak lebih dari 5 gol, maka tim A akan menang. Yang kedua ada premis 2, yang dimana tim A mencetak 6 gol, jadi kesimpulannya itu tim A yang menang atau valid. Argumen tidak valid. Argumen menjadi tidak valid jika premis yang diberikan benar, tetapi kesimpulan yang ditarik salah. Ini menunjukkan adanya kesalahan dalam logika penarikan kesimpulan. Salah satu contohnya yaitu premis 1, jika tim A mencetak lebih dari 5 gol, maka tim A yang akan menang. Premis 2, tim A mencetak 6 gol, jadi kesimpulannya adalah tim A yang kalah atau tidak valid. Baik, di sini adalah salah satu contoh konsep futsal, di mana implikasi P tim A lebih besar 5 gol dan Q tim A yang benar. Jika P maka dengan Q benar. Jawabannya yaitu jika P benar maka Q benar, maka implikasinya benar. Yang kedua adalah tautologi. Tautologi adalah yang dimana P konjungsi Q, negasi P konjungsi Q. Tabel kebenarannya terdapat tabel kebenarannya yaitu jika tabel di atas kita dapat melihat di bawah P dan Q disjungsi, maka P dan Q tidak selalu benar. Semua kombinasi nilai P dan Q, karena itu diekspresi ini bukan tautologi. Baik, saya akan menampilkan sebuah tabel kebenaran tautologi. Baik, inilah dia salah satu tabel kebenaran tautologi yang menjelaskan tentang kebenaran tautologi. Baik, saya akan memberikan tips untuk mempermudah pemahaman.
Gunakan analogi olahraga. Analogi olahraga seperti futsal bisa membantu memahami konsep logika proposisi dengan cara yang lebih intuitif atau lebih mudah diingat. Yang kedua adalah visualisasikan tabel kebenaran. Tabel kebenaran dapat divisualisasikan sebagai matriks dan menunjukkan semua kemungkinan kombinasi nilai kebenaran dari proposisi yang terlihat. Berikut adalah contoh nyata. Contoh nyata yang di kehidupan sehari akan membuat konsep logika proposisi lebih relevan dan mudah dipahami. Baik, jadi kita sampai di kesimpulan yang dimana penerapan kesimpulan adalah fondasi penting dalam logika matematika dan memiliki aplikasi luas di berbagai bidang. Kemampuan untuk menarik kesimpulan yang valid memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang tepat dan memecah masalah secara efektif. Konsep-konsep seperti implikasi, inverse, kompleks, dan tautologi bukan hanya dari teori abstrak, tetapi juga alat yang berguna dalam menganalisis argumen, mengevaluasi pernyataan, dan memahami hubungan sebab akibat dalam kehidupan sehari-hari. Melalui latihan soal penerapan konsep dalam konteks nyata, pemahaman kita tentang logika dan penerapan kesimpulan akan semakin kuat dan memungkinkan kita untuk berpikir lebih kritis dan rasional. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja penaikan kesimpulan dari saya dari materi minggu lalu. Syukran kasihan Allah hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.